warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan mata kuliah hidrologi lingkungan, dan hari ini kita memasuki pertemuan ke-13. Melanjutkan topik kita minggu lalu tentang hujan rancangan dan periode ulang. Untuk kali ini saya akan menjelaskan melalui PowerPoint dan audio, sebab kemarin-kemarin masih ada yang komplain karena tidak bisa mengerti sebab tidak ada penjelasan dengan suara. Itu saya akan mencoba untuk menjelaskannya pada kesempatan ini. Dan ya, sepertinya anak-anak sekarang lebih memilih untuk dijelaskan dengan suara ketimbang membaca buku teks, tapi tidak apa-apa. Hubung ini kondisi darurat, kita coba untuk berbagai cara supaya materi ini bisa dikuasai. Bagaimana caranya? Untuk utama yaitu perhitungan hujan rancangan. Kita sudah membahasnya minggu lalu, yaitu distribusi normal dan distribusi log normal. Untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas mengenai distribusi tunggal dan distribusi log persen tipe 3. Ya, kita masuki distribusi tunggal. Perhitungan ini guna untuk menghitung banjir rencana dalam rancang bangunan air. Untuk rumusnya yaitu menggunakan pertama standar deviasi, ya keterangannya di sini, dan kemudian ini XT untuk debit atau curah hujan rancangan. Ini keterangannya. Dan yang membedakan antara rumus distribusi tunggal dengan rumus lain yaitu ada nilai YN, YT, dan SN. Nah, bagaimana mencari nilai tersebut? Ya, alhamdulillah Sumarno telah menyiapkannya di dalam tabel, itu nilai YT yang diambil dari periode ulang itu TR, dan nilai YN dan SN. Nah, nilai ini diambil dengan menggunakan tahun yang ada pada data. Mudah dipahami, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Ya, ini datanya sama seperti data yang disediakan pada contoh soal pada minggu lalu. Namun di sini kita membuat asumsi untuk periode ulang 10 tahun, 20 tahun, dan 50 tahun. Yang pertama kali yaitu cari nilai standar deviasi atau X. Bagaimana mencarinya? Pertama dicari rata-rata curah hujan X. Setelah didapatkan rata-rata, kemudian rata-rata ini dikurang dengan masing-masing nilai X tiap tahunnya. Kemudian dari selisih ini dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, kemudian ditotalkan. Demikian kita sudah mendapatkan nilai XI kurang X rata-rata kuadrat, sehingga kita dengan mudah bisa nilai standar deviasi. Nah, dari hasilnya sama seperti minggu lalu, yaitu 41,81. Setelah nilai ini didapatkan, kita akan mencari nilai YN, SN, dan YT. Dan kita ketahui jumlah tahun atau data pada soal ini yaitu N-nya 15. Kita ke tabel. Dari tabel 92 reduce mean dan 93 reduce standar deviasi, kita bisa mendapatkan YN dengan nilai
0,5128, sementara Sn adalah 1,206. Kita dapatkan nilainya. Kemudian kita mencari nilai YT masing-masing periode ulang. Kembali ke tabel sebelumnya. Ini kita dapat untuk periode ulang 10, YT-nya 2,25037. Sementara untuk periode ulang 20, 2,97019, dan untuk periode ulang 50, 3,90194. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai YN, SN, dan YT masing-masing periode ulang hujan. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus XT yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini adalah penyelesaian masing-masingnya. Mungkin tidak perlu dijelaskan secara detail, tapi bisa dilihat di sini. Di sini hanya tinggal memasukkan rumus, sangat gampang sekali. Bahkan simpanse pun mungkin bisa mengerjakan soal yang mudah ini. Oke, ini untuk distribusi Gumbel. Berikutnya kita akan distribusi Log-Pearson tipe 3. Di sini kita biasanya digunakan untuk analisis data maksimum dan minimum dengan nilai yang ekstrim. Khususnya menggunakan logaritma karena di sini disebutkan sebagai Log-Pearson tipe 3. Kemudian yang berbeda dari rumus-rumus sebelumnya, di sini terdapat koefisien skew growth factor, atau dalam bahasa Indonesianya faktor kemencengan skewness. Untuk mencari nilai KTR ini, pertama harus diketahui dulu koefisien skewness-nya atau CS. CS ini menggunakan rumus seperti yang tertera di slide ini. Nah, bagaimana cara mencari KTR ini? Ya, alhamdulillah Triatmojo telah menyiapkan tabelnya seperti yang tertera pada slide berikut. Sebab itu untuk menghitung dengan distribusi ini ada beberapa langkah, yaitu pertama tentukan logaritma dari semua X, kemudian hitung nilai rata-rata log X, dan ketiga hitung standar deviasi log X, keempat hitung nilai koefisien kemencengan skewness atau CS, dan kemudian hitung curah hujan kala ulang T tahun. Kalau sekedar membahas tentang rumus mungkin kurang bisa dipahami, kita masuk ke contoh hal yang digunakan dengan data yang sama seperti soal-soal sebelumnya. Namun di sini kita menggunakan asumsi periode ulang 10 tahun, 25 tahun, dan 50 tahun. Solusinya itu cari nilai S log X terlebih dahulu. Logkan data curah hujan, nilai total dan rata-ratanya. Kemudian setelah itu cari seperti perhitungan sebelumnya, cari selisih log X tiap tahun dengan rata-rata log X. Ya, tinggal dikurangi nilai rata-rata log X dengan nilai rata-rata seperti ini. Kemudian karena di rumus terdapat kuadrat, maka kita kuadratkan selisih tersebut. Untuk Log-Pearson, karena koefisien skew-nya pangkat 3, kita menentukan untuk mempangkat 3-kan selisih ini. Nah, terakhir totalkan
poin keempat dan poin 5. Maksudnya ditularkan antara selisih log xi kurang rata-rata log x pangkat 2 dan pangkat 3. Nah, dari nilai-nilai yang tertera di tabel, kita bisa menghitung nilai-nilainya. Pertama, kita membutuhkan nilai S log X dulu. Ini sudah ada dari pertemuan sebelumnya, nilai rumusnya seperti ini. Nah, dari hasil perkalian dari perhitungan didapatlah S log X 0,12. Setelah S log X dapat, kita bisa mencari nilai CS dengan berikut ini. Nah, ini pun tinggal memasukkan nilai-nilai ada yang di tabel, sehingga dari sini kita mendapatkan nilai CS-nya 1,6. Nah, nilai CS sudah kita dapatkan. Nah, itu tahap kita selanjutnya mencari nilai KTR, dan kita kembali ke tabel yang sudah disediakan oleh Pak Bambang. Karena koefisien sekunasnya 1,6, kita bisa melihat 1,6 berada di baris ini. Untuk periode ulang, di soal kita meminta periode ulangnya 10, 25, dan 50. Maka yang dipilih nilai-nilainya adalah yang di kolom ini. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai KTR dari masing-masing periode ulang hujan. Tahap selanjutnya kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. Nah, inilah hasilnya. Pertama kita masukkan rumus dan didapatkan untuk periode ulang 10, log X 10 itu 2,25. Karena nilainya dalam bentuk log X, kita untuk menghitung debit hujan rancangannya, kita perlu untuk pangkat dari reverse logkan nilai X10 itu, sehingga untuk mencarinya dibalikan jadi 10 pangkat 2,25, sehingga hasilnya didapat 177,82. Berikutnya juga bisa dilakukan untuk periode hujan 25 tahun dan juga periode hujan 50 tahun. Nah, cukup gampang karena hanya menggunakan rumus dan memasukkannya ke dalam. Mungkin yang perlu dipahami adalah step by stepnya bagaimana cara menghitung masing-masing komponen tersebut. Dan untuk solusi soal ini bisa diselesaikan. Oke, berhubung karena untuk jarak jauh kan sulit untuk menjelaskan banyak-banyak, kita cukupkan pertemuannya, pembahasannya sampai di sini. Terima kasih perhatiannya, selamat belajar, dan silakan dikerjakan latihan yang tersedia di file yang telah diupload. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke grup. Boleh langsung ke grup atau boleh bertanya ke saya secara pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.